Selamat malam Romo Daniel. Apakah Romo berkenan untuk memberikan pencerahan mengenai kisah hidup Yesus yang misteri antara usia 13 tahun sampai dari kurang lebih 29 tahun? Ada beberapa tulisan yang saya dapat yang saya perlu mendapat pencerahan dari Romo. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Bambang. Maaf, lama kita nggak saling kontak. Semoga Bapak juga baik-baik. Begini Pak, mengenai kehidupan Yesus ini, memang kita melihat kalau di dalam Alkitab ada kisah tentang lahirnya. Ya, di dalam Injil Lukas ketika malaikat menampakkan diri. Yang kedua, masa kecilnya ketika dia umur kira-kira antara 2 tahun ke bawah, pada waktu orang Majus mengunjungi beliau, Yesus. Lalu tidak ada kisahnya lagi sampai dia muncul pada waktu umur 13. Sudah 13, hilang lagi ceritanya, baru muncul kira-kira umur 30. Coba kita baca ya di dalam Lukas pasal 3 ayatnya yang ke-23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Jadi kalau gitu, pada waktu di Lukas pasal 2, itu ketika Yesus dibawa oleh ibunya dan ayah angkatnya ke Betlehem ya, pada waktu hari Paskah ya. Jadi kita lihat di sini di dalam kisah Lukas pasal 2 itu ayat 1 ya. Ini waktu bayinya sampai dengan ayat yang ke-20. Lalu ayat 21 itu Yesus disunat. Dia umur 8 hari ya, karena sunat di dalam tradisi Yahudi, menurut perjanjian lama itu dilakukan 8 hari. Nah, sesudah itu kalau kita kembali ke Injil Matius ya. Kalau kita melihat kita melihat kepada Injil Matius pasal yang kedua, dikatakan begini ya. Setelah orang Majus berkunjung ke Yerusalem untuk mencari bayi yang baru lahir, dan akhirnya bertemu dengan Herodes, dan sesuai dengan nubuat Nabi dia akan dilahirkan di Betlehem, dan dia datang ke Betlehem, lalu pulang diberitahu. Lalu kita baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Ya toh? Jadi waktu itu Yesus umur 2 tahun. Lalu di dalam Lukas pasal yang kedua ayatnya yang ke-41, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Berarti umur 12 tahun dia menampakkan diri lagi. Sesudah itu yang saya baca tadi, Lukas pasal 3 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Berarti pertanyaannya, apa yang terjadi antara umur 13 dan umur 30 ini? Kalau kita melihat catatan dari Injil Markus pasal yang ke-6 ya. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-6 dikatakan begini. Kemudian ayat 1 ya. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Maksudnya di Nazaret, karena dari Mesir kan dia di Nazaret. Akhirnya bermukimnya dengan ayah angkatnya atau ayah asuhnya dan Maria di Nazaret ya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadah, maksudnya sinagoga Yahudi ya. Dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia
Dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang diberikan itu bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudara yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Dari respon orang-orang sekampungnya mengenai Yesus itu, bahwa mereka heran dia dapat mengajar dengan penuh hikmat. Mereka heran dia dapat melakukan mujizat. Dan mereka menanyakan dari mana diperolehnya semuanya itu. Menunjukkan Yesus memang tidak pernah pergi kemana-mana. Selama itu berada di kampungnya. Makanya kalau ada teori Yesus waktu itu pergi ke India dan itu enggak berdasarkan sejarah itu. Ada sih. Ada satu teori katanya ada satu buku, ada seorang Rusia pergi ke India lalu masuk ke suatu biara Buddha Tibet. Di sana merupakan satu dokumen yang katanya menceritakan ada orang suci yang bernama Isa dengan double S. Yang akhirnya diyakini itu Yesus, dan dia belajar tentang agama Buddha di sana, ya. Dia belajar tentang agama Hindu juga di sana, gitu kan. Dan ada pula yang mengatakan Yesus pergi ke Mesir untuk belajar sihir, ilmu sihirnya Mesir. Itu spekulasi semua. Dari data yang ada di sini, orang ini tidak tahu Yesus pergi kemana-mana. Dilihat ini, dikatakan di sini, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya? Berarti mereka tidak mengetahui Yesus pernah pergi kemana-mana, belajar di mana-mana. Karena dikatakan ayat selanjutnya, bukankah ia ini tukang kayu? Ya tadinya ayah angkatnya atau ayah asuhnya Yosef adalah tukang kayu. Dan biasanya dalam kebudayaan Yahudi, anak itu melanjutkan pekerjaan bapaknya. Kalau Yosef atau Yusuf itu adalah tukang kayu, Yesus melanjutkan setelah Yosef meninggal, maka dia melanjutkan pekerjaan ayahnya ini. Berarti kalau gitu, selama itu Yesus di kampung saja, karena dikatakan selanjutnya, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, dan Yudas, dan Simon, dan bukankah saudara-saudaranya perempuan ada bersama kita? Berarti kalau gitu, orang kampung mengenal keluarganya Yesus. Orang kampung mengenal bahwa dia tetap di situ sebagai tukang kayu, gitu loh. Kalau dia keluyuran kemana-mana, gimana jadi tukang kayu? Ya, kalau sampai dia pergi ke India, gimana dia jadi tukang kayu? Berarti menunjukkan dia tidak kemana-mana, ya di situ. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak semua kisah kehidupannya dicatat gitu, sehingga sampai menimbulkan kisah dongeng-dongeng apokrifa yang macam-macam ya. Yesus katanya bisa mengubah tanah, dipujakan burung, diembus jadi burung sungguhan. Itu dalam Injil apokrifa, namanya Injil Thomas atau Injil Tufulia, Injil masa kanak-kanak Yesus. Itu kitab apokrifa yang merupakan dongeng gitu loh, fiksi yang dibuat untuk mengisi kekosongan cerita dalam Injil yang kanonik ini. Nah, pertanyaannya kalau gitu, mengapa tidak ditulis? Injil bukan ditulis sebagai suatu biografi, enggak. Karena kalau biografi ada banyak yang tidak ditulis. Namanya Yesus setiap pagi bangunnya jam berapa, kan nggak ada ceritanya. Jadi Yesus kalau mandi di mana? Di sungai atau di dalam kamar mandi di rumah? Nggak ada juga ceritanya. Nah, yang dimakan setiap harinya apa oleh Yesus? Nggak ada ceritanya. Jadi memang itu tidak bercerita tentang biografi. Injil itu artinya Injil, yaitu evangelion, berita kesukaan, berita gembira. Jadi yang ditekankan adalah tentang berita gembira, kesukaan, berita sukacita, tentang keselamatan yang dilakukan Allah melalui Yesus. Oleh karena itu yang ditekankan adalah poin-poin penting yang mempunyai makna bagi tujuan pemberitaan siapa Yesus itu. Jadi kalau gitu apa yang terjadi? Ya, sebagai yang hidup di tengah-tengah masyarakat Yahudi, di mana Yesus pun taat kepada hukum Taurat, sebagaimana dikatakan di dalam Galatia 4 ayat 4, kalau bacakan. Tetapi setelah genap waktunya,
maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Takluk pada hukum Taurat. Berarti dia belajar hukum Taurat juga sebagai orang Yahudi di tengah-tengah masyarakatnya. Nah, sebagai orang Yahudi, anak laki-laki Yahudi waktu itu, apa yang terjadi? Kira-kira pada waktu kecil, mungkin sudah mulai bisa baca gitu ya. Yesus mengikuti pendidikan anak-anak Yahudi pada umumnya. Apa itu? Mengikuti pendidikan di Beit Sefer. Kita belajar membaca Ibrani, membaca pasal pendek-pendek dari kitab Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani. Itu kira-kira sampai ya umur berapa gitu. Ya seperti kalau anak muslim di Indonesia itu ngaji pakai belajar Al-Quran gitu. Lalu belajar lagi Talmud, dia mulai belajar Talmud bagian kitab kedua yang penting di dalam agama Yahudi sesudah apa yang dalam agama Yahudi disebut Tanakh, yang oleh orang-orang Kristen disebut sebagai Perjanjian Lama. Belajar Talmud. Baru dia akan mengalami apa yang disebut sebagai bar mitzvah. Ya, bar mitzvah itu mungkin yang mungkin nggak tepat seperti itu, seperti CD-nya di dalam gereja-gereja reformasi, ada CD, anak kecil umur berapa di CD gitu kan, mungkin semacam itu ya, tapi tidak persis seperti itu. Artinya anak ini sudah mulai bertanggung jawab untuk menjalankan hukum Taurat itu pada dirinya sendiri. Itulah bar mitzvah. Bar itu artinya anak laki-laki, mitzvah itu perintah-perintah hukum Taurat. Maksudnya dia mulai melakukan bar mitzvah itu kira-kira umurnya 12 tahun. Mungkin pada waktu dia ke Yerusalem umur 12 tahun itulah Yesus sedang melakukan bar mitzvah. Makanya ditulis di sana. Sesudah itu kemana? Sesudah itu kembali ke kampung lagi. Ya hidup dengan ibunya. Mungkin Yusuf sudah meninggal. Kalau menurut tradisi Yusuf sudah meninggal pada saat ini. Dia yang membiayai kehidupan ibunya, maka jadi tukang kayu. Ya di situ tidak kemana kemana-mana. Bukti bahwa dia tidak pergi kemana-mana adalah pada waktu dia mengajar. Dia mengajar itu pakai perumpamaan. Kalau seandainya dia pernah ke Himalaya, pernah ke India, pasti dalam perumpamaannya itu akan mengatakan ada 2 orang Brahmana sedang bakar dupa. Nggak ada ceritanya gitu, ya kan? Dan juga kalau dia memang pernah pergi ke Tibet, ada 2 orang biku gundul yang sedang semedi. Nggak ada cerita itu. Dalam perumpamaan yang dilakukan, itu semuanya perumpamaan yang didapat di sekitar Palestina gitu. Penabur lah, wanita mencampur adonan dengan ragi lah, yang semuanya didapatnya di Palestina dan suasananya suasana Palestina. Tidak ada bukti sedikit pun dia menceritakan tentang suasana di India atau di Tibet atau di Mesir. Menunjukkan memang dia tidak kemana-mana. Makanya perumpamaan yang dilakukan adalah perumpamaan yang di sekitar di mana dia pernah hidup, dia pernah ada. Itu satu. Yang kedua, katanya ajaran kasih yang dilakukan Yesus itu adalah pengaruh dari agama Buddha, di mana agama Buddha mengajarkan tentang metakaruna, ya, cinta kasih tanpa batas. Itu terlalu mengada-ada. Ajaran kasih itu sudah ada dalam hukum Taurat. Coba kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 8, ayat yang ke-4 dan 5 lah. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini isi Torah, bukan dari Alkitab agama Buddha. Dan ini yang dikutip oleh Yesus. Dan juga kita baca ke Imamat pasal 19. Coba kita baca. Ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jadi yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu, itu berasal dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat 5 ya. 4 dan 5. Kasihilah sesamamu manusia seperti manusia dirimu sendiri, itu berasal dari Imamat 19 ayat 18. Jadi dasar ajaran moral Yesus itu dasarnya Torah, bukan dari kitab Tripitaka agama Buddha, bukan pula dari Weda agama Hindu.
Dan ini yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius pasal 22, ya. 22 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah, itu dikutip dari Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 dan 5. Bukan dari Tripitaka, bukan dari Weda, bukan dari mana-mana. Dari kitab sucinya orang Yahudi sendiri. Terus? Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Ya, para toh? nabi. Dan itu berasal dari Imamat 19 ayat 18. Jadi terlalu mengada-ada mengatakan ajaran kasih Yesus itu karena pengaruh agama Buddha, karena pernah ke Tibet, dan lain-lainnya. Itu tidak masuk akal. Karena Yesus sendiri dikatakan taat pada hukum Taurat. Ajarannya landasannya dari Taurat, termasuk ajaran kasih. Jadi kalau begitu tidak ada ceritanya bahwa Yesus pernah ke India atau ke Tibet atau kemana, itu tidak ada. Dan kalau yang katanya yang orang Rusia menemukan manuskrip atau yang di biara Tibet itu, yang di India, katanya di situ ada orang suci namanya Isa dengan double S. Nah, kalau itu Yesus dalam agama Islam, ketika Yesus itu yang dianggap Yesus itu disebut sebagai Isa, itu bukan double S. Isanya ada S-nya satu, berarti itu orang yang berbeda, itu satu. Yang kedua, kalau betul Yesus itu datang pada zaman ketika dia masih hidup di India, pastilah nama Isa itu belum dikenal, karena nama aslinya bukan Isa, nama aslinya adalah Yosua. Nama Isa itu baru muncul ketika Injil ditulis. Nama Yesus itu ketika ditulis di dalam bahasa Yunani, karena bahasa Yunani tidak punya huruf Y, maka nama Yesus, nama Yeshua itu dibunyikan sebagai Isus. Mengapa Us? Karena dalam bahasa Yunani, dalam budaya Yunani, nama laki-laki itu biasanya di belakangnya ada OS, ada S. Jadi Yosua diucapkan menurut ucapan Yunani sebagai Isus. Loh, kok bisa Roma bernama berubah? Kok bisa? Loh, itu namanya bahasa sekarang. Yesus Kristus saja. Kalau bahasa Tionghoa bunyinya, bahasa Mandarin, Yesu Cito. Berubah kan? Orang Korea mengatakan apa? Yesu Kristo. Ya tak? Jadi kalau begitu, ucapan bahasa itu bisa berubah. Kemarin yang nama Pak Bambang, kalau ditulis bahasa barat punya jadi Fang-Fang gitu kan. Kan nggak ada huruf B ya. Namanya jadi Fang-Fang gitu berarti. Nah itulah, jadi nama Yesus itu lalu diterjemahkan, diucapkan secara Yunani dalam kitab suci asli Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani, bunyinya Yesus, Isus. Dan kalau bahasa Latin menjadi Yesus. Dan ketika terjemahan ke timur menjadi bahasa barat, bahasa Syria barat, bunyinya itu Iso atau Yasu. Iso atau Yasu. Dan itulah orang yang di Syria barat ini adalah orang-orang yang kita sebut sebagai orang-orang Oriental, gereja Ortodoks Oriental, seperti gereja Syria ya. Nah, untuk Syria Timur itulah gereja kita sebut gereja Assyria Timur atau gereja Nestorian. Iso itu diucapkan sebagai Isa. Kok bisa begitu ya? Bisa di Jawa aja lah. Jawa Tengah bagian barat itu, di Tegal dan lain-lain itu, kalau bilang apa itu apa gitu kan. Kalau orang Solo, orang Jogja, opo gitu kan. Jadi bahasa itu mempunyai kebiasaannya sendiri-sendiri. Demikianlah kata Isa itu adalah ucapan yang diucapkan oleh orang Kristen Syria Timur atau orang Kristen Nestorian.
Dan kelihatannya ketika Nabi Muhammad memulai ajaran Islam ini, yang dijumpai bertemunya dengan banyak orang-orang Syria Timur ini, sehingga nama itu yang dilestarikan di dalam agama Islam. Nah, kalau gitu, kalau nama Isa itu baru muncul setelah ada perjanjian baru dan setelah Yesus naik ke surga dan itu diucapkan oleh orang Syria, mana mungkin waktu Yesus masih hidup dia sudah disebut Isa? Pasti Yesus tidak akan menggunakan nama itu karena itu memang bukan nama Yahudi. Isa itu nama pengucapan Syria untuk kata Yunani yang bunyinya Yesus, yang merupakan ucapan dari bahasa Ibrani Yosua. Kalau betul itu Yesus lah yang ditemukan di dalam tulisan itu yang bernama Isa itu, pertama tulisannya saja salah, double S. Padahal Isa dalam bahasa Arab, dalam agama Islam bukan double S, ya Isa, ISA gitu. Berarti kalau begitu amat diragukan bahwa itu adalah mengenai Yesus yang ditemukan oleh orang Rusia di India tadi. Dan ini membuktikan bahwa Yesus nggak pernah ke India, karena tidak pernah. Wah, kalau di perumpamaannya bicara tentang penabur, tentang ladang, kenapa tidak berbicara, oh pada suatu hari ada orang naik gunung Himalaya penuh salju. Nggak ada dari perumpamaan Yesus itu. Membuktikan dia tidak pernah ke sana. Nggak mungkin lah kalau dia sampai di sana dari umur 12 tahun sampai 29 tahun melakukan pengembaraan sampai ke India, sampai tidak membekas, sampai tidak terucapkan di dalam ajaran-ajarannya. Jadi hukum kasih itu bukan dari agama Buddha, tetapi dari Torah itu sendiri. Dan juga perumpamaan-perumpamannya itu adalah semuanya berasal dari Palestina, bukan dari perumpamaan-perumpamaan yang ada kaitannya dengan wilayah di luar Palestina. Dan juga dia bukan melakukan sihir. Memang itu mujizat. Nah, dari tanda-tanda ini kita tidak bisa mengatakan Yesus pergi kemana. Dan tak mungkin dia dikenal sebagai tukang kayu kalau dia tidak pernah praktek menjadi tukang kayu. Mempunyai toko, membuat apalah, bikin kursi, bikin apa, mungkin gitu. Sampai dia terkenal sebagai tukang kayu berarti dia harus di situ lama gitu loh, sampai dikenal orang. Kalau hanya sekali-kali kata terus pergi ke luar negeri lagi berapa tahun, ya enggak mungkin lah dia disebut tukang kayu ini. Berarti kalau begitu Pak, umur-umur yang dilakukan diceritakan dalam Injil itu adalah umur-umur yang penting pada poin-poin penting dalam kehidupan Yesus. Mempersiapkan dirinya, menyatakan diri sebagai Mesias secara publik. Umur 13 itu adalah umur 12 waktu dia menerima bar mitzvah. Umur 30 itu adalah umur di mana seseorang boleh memulai karya rohani. Orang-orang Lewi itu dipilihnya umur 30. Kita baca di dalam kitab Bilangan ayatnya yang kedua. Jadi di sini orang-orang Lewi itu menjadi pembantunya imam-imam, ya. Jadi pada umur 30 itulah orang dianggap boleh melaksanakan karya-karya rohani. Oleh karena itu, selama itu Yesus tinggal di kampung. Pada waktu kecilnya belajar huruf Ibrani, baca-bacanya singkat-singkat, lalu belajar Taurat, lalu ayat yang keempat. Coba bacakan. Bilangan 4, ayat yang ketiga. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas, terus sampai yang berumur 50 tahun, semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka itu wajib tugasnya itu mulai melayani itu adalah umur 30 tahun. Makanya baru 30 tahun itu Yesus muncul, dijelaskan bahwa dia mulai melayani. Jadi Yesus sudah pernah pergi kemana-mana, itu teori-teori yang liar itu nggak ada dasarnya. Secara Alkitab tidak ada dasarnya. Dan dari sudah saya katakan tadi, bahkan kata Isa tadi, itu pun tidak mungkin muncul pada Yesus masih hidup. Sebab itu diucapkan oleh orang Kristen Syria Timur setelah Yesus naik ke surga, bukan pada waktu hidup. Kalau betul itu Yesus yang di sana, waktu hidupnya, pasti dia memperkenalkan diri sebagai Yesua, bukan Isa. Dan mungkin karena itu bukan nama Ibrani, tidak dikenal nama itu. Ya. Jadi kalau begitu berdasarkan data kitab suci itu sendiri, data Alkitab itu sendiri,
dari umur 12 sampai umur 29, Yesus tetap di kampung mengerjakan pekerjaannya sebagai tukang kayu. Ya, memelihara ibunya. Nah, saya kira itulah yang bisa saya berikan kepada Bapak.